Oke, kita mulai ya. Hosea pasal 14 ayat keempat. Ini seri yang kedua, bagian kedua yang besar. Dan bagian yang ketiga sebenarnya dari seri subtitlenya. Hosea 14 ayat 4. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela. Sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun, dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku, dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur, yang termasyhur seperti anggur Libanon. Jadi anggur terbaik di dunia itu anggur dari Libanon. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau. Dikatakan di sini, daripadaku engkau mendapat buah. Ini mari kita berdoa dan kita bersyukur. Saya akan masuk dalam doa ya. Kita masuk dalam doa bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau sendiri akan bawa setiap hati kami untuk mengerti inti dari kehidupan iman Kristen dan khususnya yang berkaitan dengan hati Bapa yang begitu indah, begitu baik, dan begitu adil. Di dalam segala sesuatu yang dijalankan ada hikmat yang sudah dijelaskan dan berulang-ulang. Kami percaya Tuhan bahwa berulang-ulang kali Engkau terus-menerus mengingatkan dan memberitahukan. Bahkan dengan sabar Engkau menantikan bangsa Israel selama ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Dari turunan ke keturunan, dari sejak Abraham sampai kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Mereka tetap menghindar dan melawan serta memberontak dan meninggalkan perjanjian Tuhan. Kami di sini belajar betapa dalamnya dan betapa luasnya hati Bapa yang terbuka untuk mengampuni, melepaskan dosa umatnya yang begitu keras, tegar tengkuk, keras kepala, dan membatu hatinya. Bahkan sifatnya seperti orang-orang yang tidak bisa dibelokkan kemanapun. Dan kami percaya Tuhan bahwa kami juga adalah manusia yang sama seperti bangsa Israel, yang tanpa kelemah lembutan dari roh Tuhan, kasih dan belas kasihan kemurahan Tuhan dari Tuhan, kami tidak mungkin bisa mendapatkan hati yang berkenan pada Tuhan, yang taat dan sungguh-sungguh mengerti akan kemauan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena anak-Mu yang tunggal sudah menyatakan pengampunan yang sejati. Dari mulai awal dia diberitakan oleh malaikat-malaikat, juru selamat yang memberikan pengampunan dan membukakan setiap pertobatan kepada setiap orang, bahwa Allah akan menerima setiap pertobatan dengan hati yang sungguh-sungguh. Kami bersyukur Tuhan, karena itulah inti dari hati yang sungguh-sungguh mengenal hati Tuhan, hati yang penuh dengan pengampunan. Terima kasih Tuhan, ajarlah kami untuk memilikinya dan bisa menikmatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ini. Amin. Oke, kita melihat beberapa hal yang penting ya dari Hosea pasal 14 ayat 4, dan ini adalah pasal yang terakhir, ya, pasal yang terakhir dalam Hosea pasal 14 ayat 4, yaitu tentang nubuatan kembalinya bangsa Israel, bukan karena mereka mampu kembali, tetapi karena mereka begitu rusaknya dan begitu tidak mengenal akan siapakah tuannya, siapakah pemiliknya. Dan kalau kita mengatakan manusia secara umum adalah penciptanya. Jadi kita diciptakan oleh Allah, harus kembali pada Tuhan. Nah, kita lihat ada beberapa tahap penyembuhan yang diberikan di dalam cerita Hosea ini. Kita tahu bahwa Hosea itu mengawini Gomer, seorang pelacur, dan kita tahu bahwa Gomer itu adalah orang yang tidak bisa hidup dengan kekudusan dari Tuhan. Dan kembali lagi kepada pelacuran, kembali lagi kepada perzinahan, persundalan, dan semuanya. Dan ini bukan cerita dongeng, dan ini bukan cerita yang unhistoris ya, atau legenda atau mungkin karangan gitu, bukan. Yang ditulis dalam Alkitab tentang Hosea mengawini Gomer itu, ini bukan novel, ya, bukan drama, bukan. Tapi ini ada sesuatu yang terjadi sungguh-sungguh, dan Hosea itu diperintahkan
untuk mengawini wanita yang najis. Nah, perhatikan, kedudukan wanita yang najis. Wanita udah begitu rendah di dalam pengertian sebagai dalam keagamaan orang Yahudi itu, dan itu orang yang berdosa. Dan dosanya bukan dosa biasa, dosa persundalan, dan persundalannya bukan persundalan biasa, persundalan yang tidak bisa berakhir. Jadi menjadi satu pola hidup, habit, dan tidak mungkin dipatahkan di sana. Jadi setelah dikawini, dibaiki, balik lagi melacur. Terus kemudian punya anak lagi, balik lagi melacur. Nah, dari peristiwa ini kita mendapatkan 3 hal yang Tuhan sediakan sampai akhirnya bangsa Israel itu akhirnya dilepaskan oleh Tuhan. Jadi tidak diampuni artinya tidak dilepaskan. Ya. Jadi tidak dilepaskan oleh Tuhan dari dosa-dosanya, dan Tuhan kemudian menjanjikan akan satu pengampunan di dalam pemulihan. Nah, kita lihat 3 nama anak dari Hosea ini itu adalah 3 proses bagaimana Allah itu memberikan pengampunan. Dan kita akan belajar dari ketiga anak dari Hosea ini. Yang pertama adalah Yisrael, ya, Yisrael. El itu artinya Allah. Jadi mungkin saya besarkan dulu ya PowerPoint-nya. Nah, Yisrael itu bukan nama orang sebenarnya. Itu adalah lembah di mana ada satu kejadian, dan itu kejadian yang mengerikan dan satu nubuatan akan kematian dari raja yang paling biadab. Ya, kita tahu Ahab dan kita tahu Isabel, ya. Dan bagaimana Isabel mati juga dinubuatkan dengan begitu mengerikan sampai dimakan oleh anjing, dan berhari-hari itu bangkainya itu nggak karu-karuan itu ya. Dan itu juga dinubuatkan, dan bagaimana orang-orang yang biadab itu matinya dengan sangat biadab juga. Dan itu dinyatakan pada bangsa Israel, kalau kamu menjadi orang yang jahat dan matimu adalah mati yang seperti itu. Ya. Nah, saudara tahu dalam 2 Raja-Raja 10 ayat 8, 7 yang dikumpulkan yaitu keturunan Ahab, semua keturunan Ahab, apakah itu cucunya, apakah itu cicitnya, semua itu digiring, dan kemudian seluruh keturunan itu dalam 2 Raja-Raja 10:8 ini nanti dibaca aja ya riwayatnya, saya nggak ceritakan. Jadi 70 orang itu dipenggal kepalanya semua, ya, dipenggal kepalanya semua, dan kemudian disusun menjadi 2 bagian. Jadi kalau 70 kan 35. Jadi kepalanya itu diikat gitu kan, disusun menjadi 2 bagian, dan itu menjadi tempat pintu gerbang Yisrael. Dan itu tengkorak keturunan Ahab. Jadi Ahab dan seluruh keturunannya itu kepalanya dipenggal dan digandengkan. Bagaimana caranya nggak diberitahukan, pokoknya digandeng, diikat gitu kan. Itu kiri dan kanan 35. Ya, jadi 2 tumpukan. Dan itu diletakkan di depan peringatan supaya orang-orang tidak menjadi orang yang bejat, yang kejam, yang keji seperti siapa ini, Ahab, raja yang biadab ini, yang tidak punya keinginan untuk mengerti diri dan kemudian bisa merasakan kepuasan. Itu nggak bisa. Dia tuh tamaknya luar biasa dan rakusnya minta ampun. Jadi bukan miliknya tuh, dia tuh ingin miliki semua. Ada yang baik memiliki, bukan hanya harta benda ya, termasuk kebun anggur dari Nabot itu juga mau diserobot, dan dengan cara apapun, ya, dengan cara apapun karena dia raja. Dan karena dosanya itulah Tuhan menghukum dan ditempatkan di Yisrael, tulang belulang semua. Jadi kalau orang-orang biadab itu biasa dibuang di lembah Yisrael. Orang-orang bajingan, terkutuk itu ya, itu dibuang ke sana dan membusuk di sana, dimakan dengan burung-burung semuanya, burung bangkai itu ya, vulture dan semuanya taruh di sana. Dan ini artinya Yisrael adalah Allah yang menabur. Menabur apa? Allah menabur hal-hal yang baik, otomatis kan? Allah menabur yang baik, tetapi Allah mendapatkan apa? Yang dia tuai. Itu menabur kebaikan, yang dituai itu kejahatan-kejahatan. Aku ini mengasihi engkau, bangsa Israel. Aku mengasihi Raja Ahab. Dan dia memberikan kesempatan-kesempatan, dan tetap aja. Maka Tuhan mengatakan, maka yang aku tabur itu, aku akan ambil kembali semuanya. Dan itu arti kata Israel, lembah Yisrael. Jadi anak pertama dari Hosea dengan Gomer itu, waktu dia ambil Gomer itu, anaknya namanya Israel. Jadi Allah tidak lagi mau memerintah kita. Nah, perhatikan, so.
Allah tidak mau lagi memimpin kita. Allah tidak mau lagi peduli dengan kita. Allah tidak mau tahu soal apa yang kita lakukan, dan bukan karena Allahnya itu sudah membuat gitu, bukan seperti itu, tapi karena kekerasan hati, kekejaman bangsa Israel dan kebiadaban, kalau kita ngomong itu tegar tengkuk gitu ya, istilah Alkitab itu, jadi tengkuknya untuk tegar, ya, tegar tengkuk gitu, nggak pernah bisa berubah dan terus menerus seperti itu. Bertobat, balik lagi, bertobat, balik, gitu aja. Dan raja-raja yang timur dan utara itu sama biadabnya semua, dan hanya beberapa raja saja yang baik. Apa yang jahat di mata Tuhan mereka perbuat terus. Penyembahan berhala, perzinahan, itu gak karu-karuan. Dan itu raja-raja itu bukan raja-raja yang miskin, bukan. Itu semua raja itu kaya semua. Diberkati Tuhan yang luar biasa. Tuhan tidak, kalau istilahnya tuh Tuhan tidak menyetop semuanya. Jadi Tuhan itu memberikan kesempatan. Jadi kamu jahat tapi masih diberkati Tuhan. Kamu melawan Tuhan, masih anakmu itu masih mendapatkan segala-galanya, keluargamu diberkati. Kenapa? Karena Tuhan begitu penuh belas kasihan. Tuhan begitu sabar supaya kamu betul-betul tahu betapa sabarnya Tuhan. Dan begitu Tuhan mengatakan, aku mengakhiri semua yang aku tabur, yang semua aku janjikan. Kemudian dia lepaskan itu dan dia tarik kembali. Nah, itu artinya apa? Tuhan sudah angkat tangan. Dalam arti bahwa itu bukan karena Tuhan salah, tetapi karena terlalu degilnya bangsa Israel. Hatinya begitu degil. Dan Tuhan kemudian tidak lagi menabur kasihnya. Tuhan menyetop taburannya. Tuhan tidak memberikan semua kasihnya kepada bangsa Israel. Karena raja-raja yang sudah rusak semuanya. Dan kerusakan itu dimulai dari siapa? Itu mulai dari Raja Salomo. Kalau kita tarik mundur itu Raja Salomo. Dan dikoyakkan oleh Tuhan. Dan 10 kerajaan yang utara dan selatan itu dua dan 12 kerajaan itu pecah, tinggal 2 kerajaan. Yang 10 itu hancur, terus menjadi kerajaan yang campur menjadi Samaria dan semuanya. Dan itu semua tidak menjadi orang Israel dan tidak ada Israel. Yang ada cuma 2 suku. Dan 2 suku ini dipelihara sampai kemudian Yesus lahir. Dan ini semua ada sejarahnya. Ya. Nah, anak pertama artinya apa? Allah menabur. Dan Allah mengatakan, aku akhiri semua yang aku tabur. Itu adalah Yisrael, Allah yang menabur. Dan Allah tidak menabur. Nah, kedua, karena udah punya anak, dia pikir, bertobatlah dia. Tuhan sudah memperingati seperti itu. Enggak, Gomer melacur lagi. Dan kemudian diambil lagi oleh Hosea, dan mereka punya anak lagi. Anak kedua namanya Loruhama. Ya, perempuan ini ya, Israel laki-laki, terus Lohami laki-laki ya. Jadi perempuan di tengah. Nah, perhatikan baik-baik. Apa artinya Loruhama? Artinya adalah Allah tidak lagi punya belas kasihan pada bangsa Israel. Jadi Allah sudah tidak punya lagi hati yang mau mengasihani. Jadi tadi dia sudah menarik. Dan sekarang ini tetap tambah jahat. Dan Tuhan tidak memiliki lagi hati yang sayang. Kalau itu masih ada kan? Masih diharapkan. Ini sudah nggak ada harapan lagi. Udah nggak ada sayang saya. Jadi ada apa dalam hati Allah? Allah membenci bangsa Israel. Seperti dia membenci Esau. Dia membenci Kain dan membenci orang berdosa dan dosanya. Dan dikatakan di sini, aku tidak menyayangi Israel lagi. Dan aku tidak mengampuni mereka lagi. Nah, di sini kita baru keluar. Jadi kalau orang sudah bowat, sudah suntuk dan sudah mentok, ya, sudah pasrah bongkotan seperti itu, maka apa yang terjadi? Kalau kita lihat, maka Allah itu mempunyai tanda petik, mempunyai batas kasih dan juga pengampunan itu berbatas dengan apa? Dengan keadilan dan hikmat dia yang sudah ada dalam diri dia. Jadi Allah itu kasih dan juga dia bisa murka. Allah itu adil dan juga bisa memberikan penghukuman. Kalau kamu tidak dihukum, kamu diberikan satu pelepasan oleh Tuhan. Nah, Loruhama artinya apa? Allah tidak menyayangi Israel lagi. Sama sekali. Artinya, yang sejajar dengan itu, berarti Allah tidak mengampuni lagi Israel. Jadi kita lihat ya, yang pertama apa? Hati yang keras, degil, tegar tengkuk itu ada di dalam hati bangsa Israel yang tidak pernah bertobat, terus berbuat seperti itu. Dan dari keturunan dan semua keturunan sampai Ahab itu,
70 keturunannya, semua anak cucunya, cicitnya itu semuanya jahat semuanya. Dan punya sifat seperti bapaknya, rakus, tamak, dan tidak punya, tanda petik, hati belas kasihan kepada rakyatnya. Semua dirampuki semua rakyatnya. Yang bagus-bagus punya rakyat diambil semuanya dan rakus sekali. Ini raja gila bener. Dan tidak ada raja seperti ini seumur hidup kita gitu ya. Dan ini raja-raja Israel bukan raja-raja yang mengerti bagaimana melayani rakyatnya, bagaimana bisa punya hati yang bisa melayani rakyat, dan kemudian bisa mendatangi rakyat dan mengangkat harkat martabat mereka. Enggak, mereka malah nginjek-injek semuanya. Dan rakyatnya itu seperti domba yang diambil bulunya, dan sapi yang diperas, kemudian bukan hanya diambil susunya yang diperas, tapi dagingnya semua, kalau bisa semua sehabis-habisnya. Dan untuk apa? Untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya. Maka keluarga ini dibinasakan Tuhan. Dan Tuhan tidak lagi mengingat keluarga ini, dan Tuhan sudah bowat, itu istilah kita ngomongnya. Dan ini Tuhan sudah stop. Aku tidak akan lagi menyayangi Israel, dan aku tidak akan menabur lagi kasihku kepada mereka. Aku stop semuanya. Kenapa? Sudah bertahun-tahun dan ribuan tahun, dan engkau tetap sama. Ya, sampai Tuhan Yesus pun sama. Mereka lebih kecil lagi, dosa lebih dari Ahab mereka lakukan apa? Menyalibkan Tuhan Yesus. Nah, perhatikan, so. Menyalibkan Tuhan Yesus itu masih bisa diampuni. Menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni. Nah, ini kita akan pelajari mungkin beberapa waktu lagi gitu ya. Jadi kenapa waktu Yesus disalibkan itu dia masih membuka, Bapa ampunilah, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi Roh Kudus tidak bisa mengampuni orang yang tidak bisa menerima Kristus. Dari apa? Tidak bisa menerima pengampunan. Nah, itu rahasianya. Jadi menghujat Roh Kudus itu dosa yang tidak bisa diampuni. Kenapa? Karena mereka tidak mau menerima pengampunan dari Tuhan, dan mereka degil, keras kepala, dan begitu memusuhi Allah, memberontak pada Allah, sampai apa? Dia bunuh Tuhan Yesus, dia bunuh anak Allah. Wah, ini nabi-nabinya, wah ini pesuruhnya, ini orang kepercayaannya. Wah, nggak mau ikut kita, bunuh dia. Dan berapa sudah nabi-nabi dibunuh. Dan kemudian anaknya datang. Wah, mungkin dengan anaknya, sang Tuhan mengatakan, kalau dengan anaknya bisa mengerti, mereka bisa bertobat. Bisa, coba anaknya datang. Bangsa Israel sama, tidak bertobat, dan apa yang terjadi? Mereka bunuh anaknya, dan mereka siksa, dan mereka hina, dan mereka tidak menyayangi sama sekali. Perjanjian Tuhan itu apa? Dan disitulah terbukti bahwa layaklah orang-orang yang menyalibkan Kristus adalah orang-orang dibinasakan. Dan orang yang diampuni adalah orang-orang yang akan dibuka hatinya oleh Bapa. Termasuk adalah murid-muridnya dan semua orang di sekeliling dia. Nah, saudara, ini yang kedua. Jadi Allah sudah tidak ada lagi hati sayang. Artinya apa? Tidak punya hati yang belas kasihan. Udah, aku stop. Nah, saudara, kita harus tahu bahwa hati yang tidak mengalirkan belas kasihan itu artinya bahwa hati yang tidak bisa lagi kita menerima pengampunan dari Tuhan. Jadi kalau masih ada orang mencintai saya, masih ada orang mendoakan saya, itu belas kasihan dari Tuhan. Maka saya seringkali mengingatkan orang-orang yang tidak mau berdoa, orang-orang yang sulit bertemu dan berdoa. Kita harus tahu, kalau kamu nggak pernah mendoakan orang dan kamu didoakan dengan orang yang tidak pernah kamu doakan, kamu harus tahu, itu kemurahan Tuhan. Itu adalah belas kasihan Tuhan. Tapi kalau kamu tetap dalam dosamu dan kamu tidak pernah mau mengingat dan tidak tahu diri, tidak tahu terima kasih, dan tidak tahu budi, apalagi pendetanya mendoakan gitu ya, kitanya nggak pernah tahu apa-apa gitu. Padahal Tuhan itu memakai pendetamu mendoakan kamu supaya kamu dijagai oleh Tuhan. Karena doa pendetamu yang didengar Tuhan bukan doamu. Hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang setia dalam doa itu mendoakan dengan sungguh-sungguh. Nah, di situ kita melihat apa? Hati kita ini terus membatu. Nggak mau ke gereja, nggak mau ini, dan kita sibuk dengan diri kita sendiri. Dan kita tambah lama tambah membatu, dan kita tambah keras hati kita, dan kita tambah sulit untuk apa? Membuka diri untuk kekudusan Tuhan. Dan kita masuk dalam jalur kemana? Jalur kebinasaan. Kita masuk jalur kepada kemurtatan, jalur kepada menghujat Roh Tuhan. Kok bisa, Pak? Nah, kamu diperbaiki dengan orang banyak. Orang tuamu doakan engkau, pendetamu doakan engkau, orang-orang gereja doakan keluargamu supaya kamu dilindungi Tuhan. Kamu sama sekali nggak ada andil semua. Dan kamu
tidak pernah memikirkan diri orang lain, memikirkan dirimu semua. Doakan saya Pak ya, doakan saya. Semua konsentrasi pada saya. Kapan kamu doakan orang lain? Nah, di sini kita lihat, hidup yang seperti ini kita dalam masalah yang besar. Ya, kita harus tahu ini. Dan tidak punya hati menyayangi lagi. Dan yang terakhir apa? Lo ami. Ya, apa itu lo ami? Nah, ini satu statement, satu legal. Lo ami. Artinya apa? Aku bukan Allahmu lagi. Dan kamu bukan umatku lagi. Jadi statusnya sekarang dilepaskan Israel. Kalau kamu seperti ini, kamu bukan umatku lagi. Kamu bajingan. Kamu orang-orang biadab. Kamu lebih biadab daripada orang-orang yang tidak masuk dalam perjanjian. Kamu melakukan dosa yang tidak pernah dilakukan oleh bangsa-bangsa lain. Dosa apa itu? Menghujat Roh Kudus. Jadi bangsa Israel dibuang Tuhan karena apa? Menghujat Roh Kudus karena tidak terima pengampunan Kristus. Walaupun Yesus membuka pengampunan, mereka tidak mau terima. Mereka tolak, mereka salibkan, dan mereka hina. Dan itu dosa apa? Dosa menolak pekerjaan Roh Kudus. Apa pekerjaan Roh Kudus? Memberitahukan bahwa satu-satunya pengampunan adalah di dalam anak Allah ini. Dan itu pekerjaan Roh Kudus. Kalau kamu tidak terima, artinya kamu akan menghujat Tuhan. Jadi semua orang yang tidak menerima Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat dan sebagai satu-satunya jalan keselamatan, maka tidak ada pengampunan. Kamu percaya kepada nabi siapapun dan orang hebat siapapun, kamu nggak percaya pada Kristus. Itu tiga ini, Yisrael, Lo Ruhama, Lo Ami. Dan itu ada dalam status kita. Aku sudah tidak akan memberikan belas kasihanku. Aku sudah tidak akan memberi sayang. Dan aku bukan Tuhanmu, Allahmu. Kamu bukan umatku. Dan statusnya apa? Diputus oleh Tuhan. Dan itu terjadi. Jadi banyak orang berpikir bahwa Israel itu adalah sampai sekarang Israel. Saudara harus tahu. Sudah diputus oleh Tuhan Israel. Di dalam perjanjian Tuhan. Kau tahu ini? Hosea ini. Dan kemudian Tuhan Yesus waktu dibunuh oleh bangsa Israel. Mereka sedang memutuskan hubungan dengan anak Allah. Maka terputuslah kamu. Dan kamu sekarang bukan menjadi bangsa pilihan lagi. Karena Kristus mendirikan bangsa yang baru. Imamat yang rajani. Nah, saudara ini harus tahu, ini kunci rahasia. Dan banyak gereja Tuhan masih berpikir Israel itu bangsa pilihan Tuhan. Bangsa yang pilihan. Israel sudah tidak ada, 10 suku sudah hancur, ambiar kalau kita ngomong. Bahasa kita yang keren itu kan. 10 suku itu sudah ambiar, nggak ada Israel. 12 suku itu sudah nggak ada. Dan waktu Yesus mengambiarkan itu, dan dia kemudian mengatakan, aku akan rombak runtuhkan bait Allah ini dan tidak ada satu batu pun yang ada. Dan dia meruntuhkan semua. Termasuk di dalamnya adalah status keistimewaan bangsa Israel. Itu runtuh semua. Jadi saudara harus tahu efek daripada Tuhan Yesus mengatakan, kamu bangga dengan bait Allah ini, aku akan runtuhkan. Nah, waktu orang Farisi ahli Taurat dengar, marah sekali dia. Kenapa? Kebanggaan mereka yang paling mereka agungkan itu adalah bait Allah. Bukan hanya Yerusalem. Yang mereka banggakan bait Allah. Di mana Allah datang bersama dengan kami. Allah kami. Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub. Tetapi sikap mereka, waduh, saudara tahu, mereka menghina dan mengejek sampai kemudian membunuh anak Allah. Lo ami. Tuhan katakan, aku bukanlah Tuhanmu dan kamu bukanlah umatku. Saudara, ini ada kesimpulan. Jadi Hosea 14 ayat 4 dikatakan, saudara tahu, Tuhan akan memulihkan semuanya. Kapan? Dia akan menantikan yang terakhir. Nah, saudara perhatikan. Jadi Israel diberi waktu terakhir oleh Tuhan, yaitu menerima Kristus anaknya. Kalau kamu tidak terima, kamu tidak masuk dalam bangsa pilihan. Dari siapa sekarang yang menerima Kristus, jadilah dia umat dan bangsa pilihan. Imamat rajani, umat kepunyaan Allah. Tanpa Kristus, semua Israel yang sunat tidak ada artinya semua. Dan mereka bukan bangsa pilihan. Jadi sekarang bangsa pilihan atau bukan itu di mana letaknya? Saudara harus tahu bahwa ini terletak di dalam Kristus. Jadi kalau bangsa Israel sekarang, yang sekarang ini yang ada di Israel, di Yerusalem, semuanya, tidak percaya Kristus, mereka bukan bangsa pilihan. Maka gereja-gereja sekarang yang ikut mendukung pembangunan bait Allah yang ketiga, bait Allah yang akan dibangun itu yang sudah ditahu titik-titiknya. Saudara tahu, saudara
Kalau kita membayangkan itu terjadi dan dibongkarnya Masjid Al-Aqsa itu yang ada di tengah, itu perang dunia. Karena itu masjid yang diagungkan oleh orang-orang Islam di sana. Kalau itu sampai dibongkar, perang. Dan nggak ada berhentinya, Saudara. Itu perang agama. Dan bangsa Israel mau membuang itu, mau menghancurkan itu, wah. Dan itu tidak akan mungkin. Kenapa? Jika itu terjadi, terjadilah perang dunia yang sangat hebat sekali terjadi. Dan kita harus tahu, dan itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena Bait Allah yang ketiga bukan yang mereka dirikan, tapi yang datang dari surga, turun dari surga. Yerusalem turun dari surga, Bait Allah turun dari surga, yaitu Kristus sendiri. Dan itulah Bait Allah yang ketiga, itulah Yerusalem yang baru, dan Kristuslah yang membawa kemuliaan. Yerusalem itu dari surga turun, dan bukan didirikan di dunia ini. Ya. Dan kita bersyukur. Bagaimana kita bisa melihat ini semuanya? Nah, ada di dalam Efesus pasal 4 ayat 31 dan 32, saudara nanti dibaca di rumah. Ada semacam peringatan dari Rasul Paulus tentang dosa yang tidak bisa diampuni. Nah, ini kita lihat ya. Dan saya akan bacakan Efesus pasal 4 ayat 31 dan 32. Perhatikan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan nggak boleh ada di dalam hidup orang percaya itu. Kegeraman, kepahitan, ada kegeraman satu rasa yang begitu bencinya luar biasa, dan ada kemarahan yang besar sekali, pertikaian, perselisihan, fitnah. Nah, ini hendaklah dibuang. Artinya apa? Kamu nggak bisa hidup dengan hal seperti ini. Buang semuanya. 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, kita baru tahu betapa hebatnya pengajaran pengampunan ini yang akan menjadi kunci rahasia menenangkan jiwa kita, menenangkan hati kita, menenangkan tubuh kita, dan memberikan tubuh kita tuh satu ketenangan yang luar biasa. Kenapa? Karena kita tidak diikat dengan dosa apapun di dalam diri kita. Kegeraman, pertikaian, musuhan, semuanya itu langsung lepas semua. Dan kita menerima damai sejahtera, sukacita, kemenangan, kesabaran semua dalam diri kita. Dan tubuh kita menjadi apa? Menjadi selalu plong. Kalau orang ngomong itu plong gitu kan. Jadi begitu terlepas dan bebas. Nggak ada ikatan dalam diri kita. Nah, Tuhan Yesus mengatakan hal yang penting sekali. Kalau kita ikut perjamuan kudus, saudara, dosa apa yang harus dibereskan? Saudara harus tahu. Kalau saudara tidak bisa membereskan dosa itu dengan pengampunan, maka saudara tidak boleh mengambil perjamuan kudus. Kenapa? Karena berkaitan dengan pengampunan. Kalau kamu tidak bisa mengampuni, kamu jangan mengambil perjamuan. Kamu akan mendapatkan malapetaka dan kutukan dari Tuhan. Kamu orang yang terkutuk kalau bisa mengampuni. Artinya masuk neraka. Jadi orang-orang yang ikut perjamuan itu harus beres dulu hatinya semuanya. Dan tidak ada diikat dengan segala ini. Kemarahan, kegeraman, kepahitan, pertikaian, fitnah, dan semuanya. Tidak bisa itu. Jadi perjamuan kudus, apa yang paling penting? Pengampunan. Perjanjian pengampunan Allah. Perjanjian baru, perjanjian pengampunan Allah. Saudara tahu, itu rahasia yang dikatakan oleh Yeremia. Yang besok saya bahas. Ya, coba kita baca ini ya supaya kita tahu. Yeremia 31 ayat 33 ya. 33. Demikian bunyi 33 dan 34 ya. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan besar ya, TUH besar. Aku akan menaruh Tauratku di dalam batin mereka. Nah, ini bukan di Sinai. Tapi Taurat itu ditaruh di dalam batin, dalam hati. Dan diletakkan dalam hati mereka. Dan ditancapkan berakar dalam hati mereka. Dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka. Dan mereka akan menjadi umatku. Nah tadi kan lo ami apa? Kamu bukan umatku. Kamu bukan umatku lagi. Aku bukan Allahmu. Nah di dalam perjanjian baru. Allah tidak akan mengatakan ini.
Allah akan selalu mengatakan, Allah mereka, aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi itu perjanjian baru. Di dalam siapa? Kristus. Jadi kalau di dalam Kristus, maka seluruh apa yang aku jaminkan itu tidak akan bisa dimusnahkan. Termasuk dosa dan maut. Itu pasti terkalahkan. Dosa sebesar apapun pasti bisa dikalahkan. Persundalan bisa dikuduskan. Hujat di dalam seluruh hidup kita, yang dulu kita nggak kenal Tuhan, menghujat Tuhan gitu kan, terus kita mendapatkan belas kasihan Tuhan dan kita bertobat, maka kamu dapat mendapatkan itu. Dan bukan seperti Yudas. Hujat yang seperti Yudas adalah sudah mengerti dan, nah ini belum mengerti, karena belum tahu, mendapatkan kabar dia tolak-tolak. Nah orang-orang yang menghujat Roh Kudus adalah orang yang sudah tahu Tuhan Yesus siapa dan tetap nggak mau terima. Nah orang-orang yang menghujat di luar daripada orang yang belum mengerti Tuhan Yesus, itu bisa mendapatkan tanda petik pengampunan. Karena dia menghujat Tuhan orang lain. Tetapi waktu dia mengerti siapakah Tuhan dan dia sudah bertobat, dan dia sudah ngerti perjanjian Tuhan semuanya, dan tetap dia menolak. Nah itu artinya apa? Menghujat dalam kematian. Nah istilah menjadi dua hal penting sekali. Saudara, jadi orang-orang yang menghujat di luar kekristenan, itu masih diampuni. Ya Bapak ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi kalau sudah tahu apa yang mereka perbuat, mereka tetap seperti ini. Ya jangan ampuni. Ya Bapak jangan ampuni kalau mereka tahu apa yang mereka perbuat. Doa Tuhan Yesus kan sama. Ya Bapak ampunilah. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah sekarang sudah dinyatakan, nah sudah diberitakan. Dan kamu tetap tidak mau. Dan melakukan, bukan tidak tahu apa yang kamu perbuat, tahu apa yang kamu perbuat. Dan itu adalah Mesias dan kamu bunuh dia. Dan kamu tahu mujizatnya, kamu tahu ajaran semuanya. Dan kamu menolak dia. Itu berarti hatimu dibuang Tuhan. Hatimu sudah kehilangan kasih Allah, kehilangan belas kasihan, dan kamu kehilangan Allah dalam hidupmu. Yisrael, lo ruhama, lo ami. Dan itu hilang dalam hidupmu. Dan kamu menjadi orang yang akan dimurkai Tuhan. Dan tidak ada ampun. Ayat 34. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara perhatikan kalimat terakhir ini. Ini penting sekali. Ini adalah kalimat perjanjian baru yang akan digenapi Tuhan Yesus dan sudah dibicarakan oleh Yeremia. Perhatikan kalimat ini. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Dan ini ada dalam Ibrani pasal 9 dan pasal 10. Tidak mengingat dosa lagi. Saudara, hebat sekali ini. Jadi kapan Tuhan memberikan perjanjian baru itu? Dan itulah dinantikan oleh siapa? Oleh bangsa yang biadab ini. Aduh, sudah nggak ada ampun ini. Tuhan sudah mengatakan kita akan dibuang, sudah nggak ada belas kasihan. Aduh, bagaimana nih? Ada harapan cuma satu. Bulu patah terkules, sudah tinggal putus. Dan Tuhan katakan, enggak, masih ada. Masih ada harapan, masih ada benih. Masih ada satu teologi harapan, yaitu Kristus. Dan segala sesuatu dalam hidup kita yang tidak ada harapan, yang tidak ada lagi bisa orang terima, kita bisa menerima, melepaskan semuanya. Ada satu yang kita harapkan, siapa? Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dialah satu-satunya harapan, dialah satu-satunya pengampunan, dan dialah sang pengampun itu. Dengan apa dia mengampuni? Dengan jiwanya, hidupnya, tubuhnya. Dan tidak ada orang bisa mengampuni kecuali Tuhan. Jadi dia adalah Tuhan sendiri. Dia adalah manusia itu sendiri, dan dia adalah Tuhan. Karena tidak ada manusia yang tidak berdosa, kecuali satu manusia yang tidak berdosa. Dan tidak berdosa artinya bisa mengampuni. Jadi pengampunan dengan dosa selalu berkaitan. Bertobatlah, kamu akan menerima pengampunan. Kalau kamu tidak bertobat, berarti kamu tidak butuhkan pengampunan. Nah, siapa yang tidak butuh bertobat? Tuhan. Siapa yang tidak butuh pengampunan? Tuhan. Karena Tuhan tidak ada dosanya. Dan Tuhan tidak perlu diampuni. Sedangkan kita harus bertobat, harus diampuni. Dan itulah berita Injil, pertobatan dan pengampunan. Jadi kita harus memberitakan ini kepada orang-orang yang sering kali kita ketemu. Bukan berita bagaimana Tuhan melakukan mujizat yang hebat. Bukan, saudara. Orang Israel terlalu kenyang dengan mujizat. Dan bahkan setiap nabi-nabi itu punya mujizat yang luar biasa semuanya. Apakah hati mereka itu bertobat? Apakah hati mereka menerima pengampunan Tuhan? Tidak. Tuhan mengatakan pada orang lumpuh, 38 tahun. Kamu mau sembuh? Alasannya banyak. Tapi Tuhan katakan,
bangkitlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Dan waktu diperintah Tuhan itu, apakah itu berdasarkan kepada sikap dia, alasan dia? Bukan, saudara. Itu berdasarkan belas kasihan Tuhan. Dan Tuhan menyatakan perjanjian baru kepada si lumpuh di kolam Bethesda ini. Aku tidak bergantung kepada kebejatanmu, tidak bergantung pada kedegilanmu, tidak bergantung pada alasanmu. Aku berkata, bangkitlah, bangunlah, angkatlah tilammu, berjalanlah. Dan itu langsung diperintah. Tapi si lumpuh, alasannya banyak sekali. Dan Tuhan perintah dia. Langsung berjalan. Saudara, kalau tidak dikasih perintah Tuhan itu, tidak ada lagi dosamu diampuni. Jangan berbuat dosa lagi. Dosamu diampuni. Jadi saudara, orang-orang yang dosanya diampuni, itu adalah orang-orang yang tidak akan bisa berbuat dosa yang mematikan. Dan itu dalam 1 Yohanes pasal 1, pasal 2, dan pasal 3 ada. Dosa sengaja, dosa mematikan, dan dosa tidak mematikan. Apa artinya? Orang-orang sudah percaya, sudah menerima pengampunan yang kekal, pengampunan sekali untuk selama-lamanya, karena pengampunan itu di dalam darah Kristus, perjanjian Kristus, dan jelas sekali di sini, mengampuni kesalahan mereka dan tidak mengingat dosa mereka lagi. Jadi setelah kita menerima itu, maka waktu saya menerima pengampunan, seumur hidup saya akan menerima pengampunan dan berkhasiat. Nah, kalau kita ngomong jamu, atau obat-obatan berkhasiat, dan penyakit itu datang, langsung divaksin, dan virus itu langsung dikalahkan. Bentuk apapun, kita punya semua vaksinnya. Jadi kita punya vaksin surgawi. Terhadap apa? Dosa maut, dan dosa-dosa yang ada mengikat kita semuanya. Dan kita punya kekuatan itu, walaupun kita berjuang, kita bergumul, tapi kuasa itu sudah dikasih Tuhan. Saudara, kita harus percaya ini, karena itu dijanjikan Tuhan. Bukan kita, tapi Allah yang menjanjikan. Jadi kita percaya saja kepada Allah dan kita bisa membereskan semuanya. Dan ini arti daripada aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Di mana itu? Di dalam perjanjian baru. Nah, saudara, kalau kita masih ada geram dan kita masih suka fitnah orang, masih seperti dan gereja Tuhan banyak yang seperti itu. Itu artinya gereja apa? Itu gereja yang diikat dengan apa? Dengan dosa tanpa pertobatan dan tanpa pengampunan. Termasuk dalam diri kita. Kita harus tahu betul. Kalau kita sulit untuk menerima dan melepaskan orang, saudara, kita harus tahu. Dan kita tidak mungkin makan itu. Nah, saya akan menutup dengan satu kesaksian. Ya, kemarin saya cari foto-fotonya dan ketemu. Ya, apa yang ketemu? Nah, saudara lihat ini ya. Saudara, ada satu foto. Ya, di sini. Satu tembok. Ya, ini ada di tembok ya. Dan kemudian dibongkar dan dibersihkan. Dan luar biasanya, tembok ini adalah sisa tembok yang runtuh di peristiwa 9 September Amerika, 9/11. Ya, kenapa 9/11? Karena orang Amerika kalau cari pertolongan itu teleponnya 911, 911. Pertolongan. Ya, kalau kita nggak tahu berapa di Indonesia berapa ya. Pertolongan apapun minta tolong gitu ya. Itu 911. Dan pas tanggal 9 September 911 itu teroris itu tabrak 2 pesawat terbang, tabrak kedua gedung ini. Dan ambruklah kedua-duanya dengan hancur semuanya. Nah, gedung itu hancur semuanya dengan dosa yang begitu luar biasa kejamnya. Dan menghina bangsa Amerika yang merasa bangsa superpower, nggak ada powernya. Dan runtuhlah dia. Di mana powernya? Nggak ada. Amerika itu bukan superpower. Powerless ya, betul. Dan waktu itu gedung runtuh, kemudian dibersihkan orang kan gedung itu. Otomatis yang gede-gede yang di atas itu bersihkan. Nah, yang di bawah itu ada sisanya. Dan sisanya ini ada Alkitab terbuka. Anehnya, Alkitab ini terbuka. Yang di atas itu habis semuanya. Yang di atas nggak tahu, yang tertutup itu kan. Berapa lembar itu habis semuanya. Dan hanya ini yang ada bisa dibaca. Nah, kita terkejut. Mengapa hanya ini yang ada? Apakah ini kebetulan? Enggak juga. Ini satu peristiwa yang sudah dirancang Tuhan. Dan memperingati bangsa Israel. Seperti bangsa Amerika diperingati oleh Tuhan. Dan disinilah ada satu kalimat. Matius pasal 5. Ya, ini Matius pasal 5 ayat 44. Saya bacakan ya. Matius pasal 5 ayat 44. Demikian bunyi firman Tuhan.
Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Luar biasa kan? Kita lihat ayat yang ke-39. Aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengini jubahmu, serahkan juga bajumu, serahkan juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil, dan seterusnya. Dan itu Matius pasal 5. Itu yang merah itu perkataan Tuhan Yesus. Yang merah ini ya, ini perkataan Tuhan Yesus. Jadi batu ini menjadi peringatan dan semuanya hancur. Batu ini nggak hancur, ada utuh di situ dan ada firman Tuhannya. Dan waktu dibaca firman Tuhannya yang sebelah rusak semuanya, yang ada adalah kasihilah musuhmu. Apa ini artinya? Kita diminta mengampuni. Kasihlah musuhmu, ampunilah musuhmu seperti Tuhan Yesus. Dan semua dengan jelas. Walaupun itu menyakitkan, walaupun itu menghina derajat bangsa, harkat martabat kebangsaan, Tuhan katakan, harkatmu bukan kebangsaan, harkatmu adalah hidupku. Tuhan katakan, kehinaan, pelecehan, peremehan, dan penghinaan semuanya, itu adalah bagian dari hidup iman kita. Dan kita harus menunjukkan satu kuasa yang mengalahkan semua ini. Satu kebencian tidak bisa dilawan kebencian. Saudara tahu Afghanistan, sudah 20 tahun bangsa Amerika ada di Afghanistan yang dikuasai Taliban sekarang. Berapa ribu triliun dan berapa habisnya dan berapa ratus orang mati di sana. Dan itu adalah satu bukan kemenangan. Saudara, itu satu kekalahan. Bangsa Israel itu kalah di Afghanistan. Bangsa Amerika itu kalah di Afghanistan. Dan mereka akhirnya balik. Dan yang menguasai siapa? Taliban semua. Tuhan meminta kita jangan membalas dendam. Wah, George Bush marah. Kita hantam Afghanistan. Habisin, betul habis semua, dihancuri semua. Al-Qaeda mati. Osama bin Laden mati, dibunuh semua oleh dia. Semua pemimpinnya diberes. Udah beres gitu. Pikirnya selesai. Enggak, muncul benih-benih setan baru keluar semua. Dan tidak akan habis-habisnya. Nah, kalau kita memberikan kuasa kasih Allah, dan saya percaya, bangsa sekeras apapun, bangsa semerah apapun, segelap apapun, sehitam apapun, akan menjadi putih seperti salju. Dan menjadi seperti bulu domba. Kenapa? Karena Tuhan memakai kita untuk mengampuni mereka. Dan itu bukan kuasa kita. Kita bukan balas dendam. Kita memberikan kasih Tuhan. Bagaimana caranya, Pak? Berdoa pada Tuhan. Dan setiap kita diberi kemampuan itu oleh Tuhan. Maka kita tahu, apa yang terjadi di sana, apa yang terjadi dalam diri kita. Kita mengerti bahwa Tuhan itu baik adanya. Tuhan memberikan kita kesempatan yang indah dalam hidup kita. Untuk apa? Menjadi orang-orang yang tahu budi bahwa kita diampuni Tuhan. Jangan sampai kita tidak bisa mengampuni orang. Kenapa? Kalau sampai kita nggak bisa mengampuni orang, berarti saya tidak diampuni Tuhan. Dan kemana ke tempat saya? Kebinasaan. Saudara, kita belajar ini. Ya, mari kita berdoa dan kita bersyukur pada Tuhan.